Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah alladzi ja'alal qalama lil kitabah wa kitabah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat the King of the King, Lord of the world, the creator of anything in this universe is Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat tiada terukur. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur, jangan sampai kita menjadi orang yang kufur, yang akan disiksa, dibentur di alam kubur, sampai badannya hancur lebur, seperti nasi menjadi bubur. Salawat berbingkiskan salam, marilah kita curahkan kepada Rasul kita, Nabi terakhir, utusan pamungkas, otaknya cerdas, kerjanya ikhlas, berwibawa dan tegas. Kalau berbicara lugas, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah, serta dari zaman orang-orang naik onta sampai zaman orang-orang naik Toyota. Ya ayuhal musyahid al-ba'id, ahabbakumullah. John Renner di dalam bukunya yang berjudul In the Footsteps of Muhammad, Understanding the Islamic Experience, mengatakan bahwa Isra Mi'raj adalah satu dari 3 perjalanan terpenting bagi Nabi Muhammad SAW selain dari perjalanan hijrah dan haji wada. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengamadikan momen Isra Mi'raj ini di dalam Quran surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, dan sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pada suatu hari, ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan pengalamannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ke-7 hingga Sidratul Muntaha dalam waktu semalam, maka orang-orang Quraisy Mekah menertawakannya. Sehingga banyak orang-orang yang telah masuk Islam dan pada akhirnya murtad kembali dikarenakan mereka tidak percaya akan Isra dan Mi'raj. Dengan artian, hanya sedikit muslim saja yang beriman akan cerita Nabi Muhammad SAW. Jika kita berbicara tentang teknologi, pada zaman sekarang ini, perjalanan Isra Mi'raj yang jauh dan waktu sedemikian singkat seharusnya sudah masuk ke akal kita. Kenapa? Karena seperti apa yang telah kita tahu bahwa pada zaman sekarang ini teknologi sudah semakin canggih, sehingga sejauh apapun perjalanannya bisa kita tempuh dalam waktu yang sangat singkat. Ya ayuhal musyahid al-ba'id, ahabbakumullah. Lalu, bagaimana dengan teknologi ciptaan Allah? Lebih buruk atau lebih baikkah dari ciptaan manusia? Jika akal kita masih sehat, tentulah kita akan mengakui bahwa Allah yang Maha Kuasa tentu jauh lebih hebat kemampuannya ketimbang manusia yang hanya makhluk ciptaannya. Contohnya, Nabi Muhammad SAW. Jika Nabi Muhammad SAW pergi sendiri, tentulah takkan bisa ia melewatinya dalam waktu semalam, walau hanya ke Masjidil Aqsa. Namun, berkat Allah subhanahu wa ta'ala yang mempersiapkan kendaraannya serta memperjalankan Nabi, maka hal itu mungkin saja. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta segalanya, termasuk ruang dan waktu. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau apapun itu, mohon dimaafkan. Ingatlah, inna insana makan wa khofa wa nisyan. Karena sesungguhnya manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Baik,
Ana uakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.